dikonsumsi, diikuti oleh orang YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Bab haji. Haji itu ada 3. Nomor 1, haji adat, yaitu hajinya orang berkopiah putih. Nomor 2, haji syara, yaitu hajinya orang yang pergi ke Mekah. Nomor 3, haji akal, yaitu hajinya orang yang sudah mengerti dalamnya Ka'bah. Maksud baca seperti ini jenengan gak paham. Enak mana bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, atau campuran, atau Jawa saja, atau seperti tadi bahasa Inggris. Enak mana? Bahasa Inggris. Oh, jamaah bareng dilawan. Oh, no. Sekarang ketentuannya adalah bahasa Indonesia, tapi sedikit 20% saya kasih bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Berarti 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa Jawa. Kira-kira ada kurang dan lebihnya, ya itulah jadinya. Untuk jamaah YouTube, silakan dibuka buku Tauhid halaman 19. Babnya bab haji. Haji ada berapa? Ada 3. 1, haji adat, orang yang berkopiah putih, ya saya ini. Misalnya nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Madinah, lalu kopiah putih saya gunakan, saya pakai, berarti saya adalah haji. Hajinya haji adat, kopiahnya putih. Kalau lebih sempurna lagi, baju takwonya putih, sarungnya putih, semuanya putih. Jangan lupa rambutnya putih, kukunya putih, idepnya putih, mio putih, helmnya putih, jaketnya putih, sandal lilinya putih. Itu khusus jamaah bareng kerajaan yang apabila nggak punya bondo, nggak punya uang banyak, cukup warnanya putih. Di total Mbak habis berapa? Untuk haji adat tadi loh. Kalau kopiah saya kira 8.000. Nanti di total Mbak G, takwonya berapa? Jadi besok yang pergi haji nggak mampu, cukup haji adat. Tapi kalau mionya putih ya banyak Mbak. Sembarang, nasinya putih, piringnya putih. Oh alah. Kalau sampean ingin segera dipanggil Abah atau Pak Kaji, ya langsung aja beli bensin 1 liter, kemudian berangkat ke Ngampel. Insya Allah di sana jangan jauh dengan kurma itu, jangan jauh dengan orang jual baju kopiah. Nanti dipanggil, ayo Ji, kopiahnya Ji, yang mana? Kalau yang ini murah Ji, barangkali selak kebelet, panggil lagi, panggil Ba dari Mas Kusmiarno, Bang ini Bang Ono, ada lagi, panggil Pak Hendro atau Pak Agung, ya batukmu ngono, ya enggak.
Pergi haji yang adat dimiliki semua orang, walau nggak punya uang. Enak ya, haji adat. Tapi manusia mengakui, Allah tidak mengakui. Manusia mengakui, kontiba, walai kopiah putih tadi yang di Ngampel. Tapi yang mengakui orang sana, kalau orang sini ya haji opo. Ya, tapi gampang kan, gak usah rebet, gak usah manasik. Masa beli kopiah putih manasik dulu? Gak usah nggih. Bisa bensinnya 1 liter supaya nggak sulit, ya 10.000 lah. Kurang jadi tambahi. Terus pergi ke Ngampel, sukses jenengan. Panggil apa? Ya, untuk kaji adat contreng selesai, singkat padat. Nomor 2 adalah kaji syarak, yaitu kajinya orang yang pergi ke Makkah, ya tidak Mekah saja, Mekah dan Madinah. Syarat yang dilaksanakan apa? Seperti harinya tawaf. Tawaf itu adalah keliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dari kanan ke arah kiri. Jangan terbalik. Masa dari kiri ke kanan? Ya dari kanan ke arah kiri. Terbalik apa enggak? Arahnya itu loh jarum jam. Ke kiri, dibalik maksudnya. Kalau jarum jam kan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Kalau sana dari kanan ke kiri. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu secara syariat tempatnya di mana? Syariat kok. Jadi Mekah. Terus hakikatnya tempatnya di mana? Nanti gak apa-apa nggih. Besok saja tanggal 5 bulan 6. Bagi yang ikut ujian makrifat garing kataman. Garing itu apa? Garis miring. Unang garing ngepe kayu. Garing. Jadi kaji syarak itu banyak yang dilaksanakan. Setelah tawaf kemudian beralih ke sekitarnya. Sa'i. Setelah 7 kali putaran kemudian berhenti sejenak, takallul. Sudah banyak termasuk balang jumroh, haji. Kalau umroh nggak usah balang jumroh, cukup lain-lainnya saja. Saya menanggap aja umroh itu haji yang sunnah. Adapun punya uang banyak dan punya kuota, berarti hukumnya apa Bu? Wajib atau fardu. Tawafnya 7 kali. Kalau sampai ke sana nggak punya uang, mari kita bentuk benda dimiripkan sama Ka'bah. Dikasih kain berwarna putih dan dimodifikasi seperti itu. Lalu ditawafi oleh jamaah yang latihan. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata. Iku bang dipelenjati kok. Diurut dewe kok bukune. Yang belum pernah kaji sampai mati nggak bisa pergi haji, nggak apa-apa, jangan khawatir. Terus gimana Pak? Kalau saya usianya sudah mendekati tua seperti ini, nggak bisa melaksanakan haji, apa nggak dosa pada Allah? Dosa apa enggak Bu? Ya nggak dosa, nggak mampu. Punya uang ya beli tempe aja untuk buka puasa.
Kalau beli tempe nggak enak, ya ditingkatkan dikit, pentol jumbo. Buat makan insya Allah saya juga senang. Apalagi ikan yang ada buntutnya. Ada ikan yang tidak ada buntutnya. Apa Pak? Lento. Ada buntutnya? Enggak. Pelem. Pelem dibuat ikan. Makan ikan pelem. Saya pernah apa enggak? Enggak pernah ya? Kalau ayah saya pernah. Tapi saya enggak punya ayah. Besar ini enggak. Kecil dulu. Termasuk sekarang enggak punya ayah. Berarti saya ya anak yatim. Hati-hati Mbak, jangan sampai dosa pada saya. Kenapa? Saya adalah anak yatim, dilarang menghardik. Dilarang menghardik. Dosa Ben, saya anak yatim. Tapi sayang giginya kadung poel. Ya, oke. Terus bagi orang yang punya syaratnya haji, uangnya harus cukup. Berapa Pak uangnya? Ya kira-kira ya, pokoknya bayar lunasnya 40 lah. Kalau nggak ada perubahan, kalau ada perubahan ya nggak tahu. Tanya aja sana kepada Depak. Yang satunya lagi tanya kepada rumput yang bergoyang. Barangkali seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi harus sehat. Punya uang banyak tapi gering. Punya uang banyak tapi sakit-sakitan. Kira-kira diizini berangkat enggak dengan aturan haji? Enggak diizini. Sehatkan dulu, makanya sekarang orang ke sana harus punya surat kesehatan. Apabila melaksanakan haji seperti itu, dia dipositifkan menjadi orang yang sehat. Jangan sampai ke sana tapi sakit, sedang diimpus, kemudian berangkat ke pesawat. Gak boleh buat repot orang lain. Tapi ada kalanya orang berangkat ke sana sehat walafiat, pulang tinggal namanya saja. Ada apa tidak? Ada. Pergi haji sehat walafiat, orangnya gagah perkasa, pulang namanya saja. Sedangkan yang ngungkrik-ngungkrikan, orangnya enggak seberapa gagah tapi pulang masih utuh. Kira-kira sampai milih yang mana? Berangkatnya sehat walafiat, gagah perkasa, sembarangnya sip, tapi pulang hanya namanya saja, orangnya enggak pulang. Dibanding ungkrik-ungkrikan, tapi di sana enggak sakit-sakitan, tapi berangkat dan pulang utuh dengan bodinya. Milih mana Bu? Berhubung jamaah bareng ya sehat walafiat dan pulang. Ini jamaah sini. Jadi kan jamaah sini kan sifatnya itu ongso-ongso ya. Jadi wetenge menus-menus cek ongso-ongso. Ya biar nggak apa-apa lah. Tapi jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalau bulan seperti ini, bulan barokah, siapa beramal 1.000 rupiah, maka menjadi 700, minimalnya 70, tapi bisa berkembang menjadi 700. Itu kalau 1.000. Sini mendapat bantuan dari jamaah cabang 12 untuk membenahi gedung ini. Uangnya belum saya buka, tapi dilihat oleh yang lain ternyata sudah ada ketentuan dari Allah lewat tangannya manusia. Kalau sampean pergi ke Mekah dan Madinah, kesehatan harus fit, kesehatan sehat betul.
Terus manasik, ilmunya haji harus didalami. Manasik itu latihan atau berilmu khusus untuk rukun Islam yang nomor 5, yaitu pergi haji. Lagi-lagi harus waktunya tidak jauh dengan 40 hari. Kalau umroh berapa? Paling dikit 9 hari atau sekitarnya. Paling banyak ya mungkin ya 2 minggu lah. Paling banyak. Dan di sana jamaah haji dari Indonesia atau orang-orang yang umroh dari Indonesia ini ngecek di sana, membuka YouTube. Ternyata sama, tegas, cerah gambarnya. Memang zat Allah di mana-mana. Jadi HP sampean seumpama tidak ada zat, walau sinyal nggak bisa masuk. Kalau non tauhid yang bisa melancarkan adalah sinyal. Non tauhid, kalau tauhid sinyal nggak ada artinya. Yang ada artinya itu adalah zat. Tidak ada zat berarti sinyal jenengan nggak bisa lancar. Ya syariat jadi dilakukan. Kok bisa menjaga zat tok gak beli pulsa, gak pasang wifi ya jelas gak bisa. Jadi aturlah di setting. Jadi ngaji itu luar dan dalam. Jangan dalam tok. Ya jangan luar tok. Yang baik, yang sehat adalah ngaji luar namanya muamalah, ngaji dalam namanya mukasabah. Kalau muamalah ilmunya fikih. Kalau mukasabah ilmunya tauhid. Itu satu jodoh, ngaji tauhid sama ngaji fikih. Jangan fikih saja. Jangan tauhid saja, tapi alhamdulillah seandainya jenengan tidak mengikuti ngaji fikih, di pelajaran tauhid juga dibina. Contohnya kalau orang berwudu tidak ada air, maka diharapkan menggunakan tayamum, diajari insyaallah. Pokoknya ngaji dalam dapat luar. Siapa ngaji ilmu luar belum tentu dapat ilmu dalam. Sama dengan jenengan, kalau berpakaian ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Ya sampean pakaian luar toh rasa hati kok tersiksa. Nyajak sampean ngaji ke sini atau ke pasar, nggak pakai pakaian dalam, hanya apa jasteran toh. Coba rasanya hati itu tersiksa, kok gak enak sih, masuk nangkrian jasteran toh. Kalau mencoba nanti silakan, siapa mencoba jasteran toh. Maksudnya nggak pakai kuta, nggak pakai cawat, nggak pakai ya coba, kan gak enak ya. Oh, jangan sampai ngaji itu luar toh. Enggak sampai ngaji dalam toh ya gak enak. Masa sampai ngaji ke sini apa kutangan toh gitu, gak enak. Yang benar, cari ilmu itu yang benar. Makanya para ulama juga ikut kena tutur lewat ngaji yang saya sampaikan. Nikahno wong juga seperti itu. Nikahkan orang, tata keramanya tangan salaman dengan walinya. Pengantin perempuan loh, salaman dengan wali. Walinya salaman dengan penghulunya. Penghulunya salaman dengan manten laki-laki. Estafet, sambung menyambung menjadi satu. Itulah wah ngono pinter jane biasa menyanyi aja. Sambung menyambung menjadi satu. Apa lah? Gak nyambung ya apa estafet. Estafet itu setelah sini pindah sana, sana pindah sana. Estafet. Untuk kaji cara, apa ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Memang saya ngaji untuk ditanya. Apa Pak Ustadz atau Pak Yainya
marah-marah? Tidak. Oh, malah alhamdulillah. Kan ada orang ceramah ditanya nggak berani. Ya dikhawatirkan yang tanya marifat, yang ditanya nggak seneng dengan pelajaran tauhid. Ada orang seandainya tanya orangnya pinter-pinter saja, semuanya pandai-pandai, insya Allah rasa hati saya, rasa loh, saya siap. Gak apa-apa, memang di sini orang yang tak tahu supaya diberi tahu. Ngaji kan sifatnya seperti itu. Terus nggak boleh goroi. Kalau Allah di sini, ya dibilang di sini. Kami tawaf, nggak boleh nawafi Ka'bah. Menurut tauhid. Di luar tauhid silakan tawaf ke Ka'bah. Tawafnya harus double. Dilihat orang, nawafi Ka'bah. Dilihat Allah, nawafi dzat. Nah sekarang banyak orang ke sana nawafi Ka'bah. Padahal Ka'bah itu benda, bukan Tuhan. Ya, sampai ya kalau bisa ya dua, ya ke sana dilihat orang nawafi Ka'bah, tapi hatinya mengerti Ka'bah tidak ada, Ka'bah tidak wujud. Yang wujud adalah Adamnya Ka'bah. Adamnya itu apa, Mbak? Adamnya tidak adanya. Adamnya Ka'bah itu yang haji yang beneran. Makanya ada orang non-Islam mencela kepada orang Islam. Bagaimana mencelanya? Apa orang Islam? Apa, Pak? Kalau ke sana itu nawafi batu. Saya pikir ya benar. Rono nawafi batu. Nah, supaya tidak nawafi batu, Ka'bah dan lain-lain, ya sampai harus ngaji tauhid. Orang itu kalau hatinya tidak ada tauhid, ibadahnya ke makhluk. Terusan Allah juga makhluk. Orang hatinya tidak ada tauhidnya, dipastikan ngaji ibadahnya, nyembahnya ke arah makhluk. Nawafi makhluk. Nggak ada dasar dalam hatinya. Tapi ada orang mengatakan Allah itu di dalam hatinya orang beriman. Ini kalau tidak ditauhi, dikira Allah itu kecil sehingga bisa masuk ke dalam hati. Ada makna tersirat yang penting. Nah, makanya orang-orang ada pandai makna tersurat, tapi saya nggak ngerti makna tersirat. Akhirnya oleh pinternya nggak oleh ngerti nih. Ya, ini yang dinamakan 20% tadi. Bahasa Indonesia 80%. Nah ini tadi saya campur bahasa Jawanya 20%. Tapi saya mendapat persenan. Dereng apa tidak? Enggak tahu. Dereng apa tidak? Nek dereng ada harapan, belum itu ada harapan. Kalau tidak ada harapan. Silakan Bapak Ibu barangkali bertanya, monggo. Haji yang belum tahu kepada zat gitu dah. Tapi edrat tahu nih. Edrat, tahu. Orang pergi ke Mekah tidak tahu zat, tapi yang tahu adalah drat, umpama. Ya, orang pergi ke sana tidak tahu yang ditawafi. Saya tidak tahu yang dilewati. Naik pesawat yang nggak tahu siapa yang nahan pesawat sekian ton. Kata Al-Quran, bermain wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Urip model seperti itu nilainya sama dengan yalabu. Yalabu itu maknanya artinya bermain dan lelahan. Lelahan itu menghabiskan waktu tapi tidak ada manfaatnya sama sekali.
walahun. Rugi sak kabeh-kabeh. Tidak diakui sebagai haji. Gak diakui. Diakui manusia. Wah. Abah, alhamdulillah bah, panjenengan nyampe rumah. Dipanggil apa? Abah, abah ada dua. Ada bang ini bang ono. Yang satu, yang dua, bathukmu kono. Ya. Kau umi senden pakai pink iku lak jenenge kaji mbok Mas. Enak mana Bu bahasanya? Apa campuran seperti ini aja dah? Campuran ya? Dasar memang sering beli rujak campur sama tahu campur. Jadi ngajinya minta campur. Haji Sarah. Yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana orang yang tahunya hanya syariat terhadap zat Allah tidak tahu. Nilainya sama dengan doulinan, permainan. Grupnya permainan, kekean. Apalagi pantek, nekeran, tabak, serampang, loncat. Grupnya apa, Mbak? Permainan. 40 juta dibuat permainan. Kasihkan jamaah sini, insya Allah berupa bangunan. Nggih, berupa bangunan ya. Benjing Mas Agung barangkali punya bata merah satu, dimasukkan kresek bawah sini. Kresek. Mas yang dari Sidoarjo barangkali ada kerikil 3 bawah sini. Ada betoneser setengah meter bawah sini. Ada gunanya Pak, tergantung Allah. Barangkali. Para jamaah, pertanyaan kedua silakan untuk haji, adat dan syarat. Tapi yang akal belum loh, nggih. Yang akal belum. Silakan bertanya. Salah-salah dedek nggak apa-apa. Intinya haji. Intinya haji ya. Sesuai dengan Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya semua manusia dihidupkan di dunia ini untuk ibadah. Orang dinamakan ibadah kalau ilmunya sebanyak 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Allah berdasarkan dalil seperti itu. Menaruh dalil pada Al-Quran seperti itu. Memang diperuntukkan di bawah langit, di atas bumi. Dari belahan mana saja, silakan. Maka tujuannya apa? Baik sholat, maupun pergi haji, maupun melaksanakan puasa Ramadan, dan lain-lain. Sesuai dengan ayat untuk beribadah. Siapa yang ditugaskan? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Jin itu bangsa makhluk yang gaib, yang asalnya sumber utamanya dari iblis. Iblis asalnya dari malaikat. Jadi malaikat tidak taat, tauhidnya diputus oleh malaikat satu tersebut, kemudian dilaknat oleh Allah menjadi iblis. Nah, itu yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, sehingga diterapkan, hai syaitan, iblis, ngapain kamu nggak mau sujud kepada Adam? Tidak, Allah tidak. Kenapa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, wa khalaqtahu min tin. Selamat ya untuk nentek ya besok bahasa gede. Ini kasih bahasa sepurane ngowos. Ini aja bahasa ini. Nah, imam Traweh ya ele-ele bahasa gede. Kalau ada imam Traweh orangnya banci, maka dilarang keras dimakmumi orang sehat. Larang keras. Orang Traweh sing imami orang banci seandainya. Terus
Masyarakat yang laki-lakinya normal dilarang jamaah ke sini. Larang, tapi jarang kan orang banci imami, paling orang laki-laki. Kalau Allah itu laki-laki apa perempuan, Bu? Allah laki-laki apa perempuan? Kalau di luar tauhid artinya syariat, Allah itu perempuan. Maliki apa? Ngeratoni, ratu itu perempuan apa laki-laki? Nah, kalau menurut syariat tidak pakai tauhid, Allah itu nilainya perempuan. Padahal Allah tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak banci. Untuk lebih jelas, ngaji tauhid aja lah. Gak usah banyak bicara. Tauhid halaman berapa? Halaman 19 in our book now this morning. Yes, kau wetok ae. Apa-apa. Satu kali lagi, kemudian saya pindah ke kaji akal. Satu kali pertanyaan, kalau tidak ada, oke, monggo. Bagaimana, Pak? Mencium? Oh, banyak orang tergila-gila. Orang tergila-gila pengen mencium Hajar Aswad. Tidak boleh. Atau boleh nggak apa-apa. Tapi serahkan Allah. Ingin harus ada. Tapi serahkan Allah. Bisa apa tidak? Tergantung Allah. Kalau orang hatinya tidak ada tauhid, maka tergila-gila ingin langsung mencium Hajar Aswad. Jangan dulu, bahaya. Banyak orang mati, banyak orang badannya nggak karu-karuan gara-gara ingin mencium Hajar Aswad. Ya nggak apa-apa, kalau bisa nggih monggo. Tapi menurut tauhid, Hajar Aswad itu jauh. Yang enak ya di sini aja. Gak usah jauh-jauh ke Mekah kan sana. Punya uang 200.000, beli pulsa saja. Bisanya dibelikan bakso pentol jumbo. Lalu ke sana orang mencium Hajar Aswad, menurut syariat, jempol. Jempol. Walhamdulillah apa? Alhamdulillah aku bisa nyium Hajar Aswad. Loh kok bisa? Sudah kuasa Allah. Semua memang kuasa Allah. Tapi harus tahu adabnya Hajar Aswad. Itu yang dicium. Bukan Hajar Aswadnya. Hajar Aswad itu makhluk apa kholik? Makhluk. Ngapain mencium makhluk? Makhluk yang ada nyawanya atau apa sih pantas dede. Hajar Aswad cium. Tapi kalau ada tauhidnya, kemudian bisa ke sana, alhamdulillah juga mencium Hajar Aswad. Jempol. Tapi jarang ada. Karena bahayanya besar. Karena pergi haji itu adalah ibadah fisik, bukan ibadah teori loh ya. Ibadah fisik. Kalau di sana nggak berhati-hati, hati-hati aja kadang-kadang celaka, pada tidak. Ya nggak apa-apa lah. Sampai-sampai haji ada yang sakit. Kenapa? Kepegelen. Pagi tawaf, malam hari banyak orang tidur katanya. Ternyata di sana malah penuh. Kapan longgarnya? Pengen mencium Hajar Aswad. Ada orang tergila-gila pengen Hajar Aswad. Sampai selendangnya seperti ini disabetkan di atas sana. Ternyata kecantol di sana guys, balik. Saya juga tawaf sama begigian. Akhirnya kepingin, nggak apa-apa. Itu ternyata nggak berhasil, Pak. Kalau artinya tidak ada tauhidnya, hanya mencium al-kaun. Al-kaun itu apa? Makhluk, mencium batu. Makanya orang di luar Islam tadi memberi cemoohan, ngapain orang Islam ke sana nawapi batu. Ya benar. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik orang yang bisa mencium ke sana, tapi jangan lupa hatinya harus berisi tauhid supaya menciumnya dapat dua. Pertama mencium Hajar Aswad,
hajar itu batu, aswadun itu hitam. Hajar aswad itu artinya batu warnanya hitam. Nah, sampeyan yang mono yamene karo. Udah tahu Mbak? Ini Mbak itu, oh hajar aswad itu batu hitam. Nah, oleh catatan kan. Walaupun nggak tahu nggak apa-apa lah. Tapi ternyata dia juga mendapat dua. Bisa tahu kepada zat Allah. Kalau zat Allah dicium nggak bisa. Tapi kalau batu bisa. Lah, artinya sampai mencium hajar aswad sambil melihat zatnya Allah. Itu baru jempol. Sudah, pertanyaan 1, 2, dan 3 insya Allah terjawab. Kesana tidak ada tauhid, sama dengan permainan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Untuk haji adat dan haji syarat.